Kita mulai, Bu ya. Siap, Pak. Sedikit. Silakan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyapa Bapak Ibu rekan-rekan dari pusat maupun cabang, saya akan menampilkan satu video beragam aktivitas pemasaran dari kantor cabang sebagai upaya untuk memasarkan produk yang AC miliki, dan background-nya juga, backsound-nya juga sangat bagus. Ini ada lagunya AC, selamat menyaksikan. Mungkin teman-teman minta tolong mic-nya di mute dulu ya. Kayaknya pada saat di-share nggak cek depan dan terpercaya memberi pelayanan prima sukses bangun bangsa dengan semangat pantang menyerah, terapkan teknologi selalu berinovasi, utamakan mutu layanan tinggi, bekerja keras, berpikir cerdas, harapan masa depan, meraih sukses menggapai cita, senantiasa Indonesia. Bekerja keras, berpikir cerdas, harapan masa depan, meraih sukses menggapai cita, senantiasa Indonesia. Berpikir cerdas, harapan masa depan, meraih sukses menggapai cita, senantiasa meraih sukses menggapai cita, meraih sukses menggapai cita, senantiasa Indonesia. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini satu kehormatan bagi kita semua, sesuai janji kami panitia bahwa pada setiap beberapa pekan kita melakukan kegiatan Asperdak, kita sharing knowledge mengenai Asperdak, kita akan mengundang narasumber dari eksternal kita yang mudah-mudahan bisa untuk memberikan pengalamannya dalam rangka melengkapi ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sampai dengan saat ini. Dan hari ini luar biasa kita kedatangan narasumber kita, sebenarnya bukan orang baru gitu ya, tetapi pernah menjadi bagian dari kantor kita Asuransi ASEI. Nanti Bu Mutia akan cerita dengan kita semua, sharing. Kemudian juga akan sharing mengenai ilmu-ilmu yang akan menambah pengetahuan dan pengalaman bagi kita semua dalam memasarkan produk kita Asperdak. Sebelumnya izin Bu Mutia, saya akan membacakan biodata dari pemateri kita pada siang hari ini. Nah, ini saya share ya Bu ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Pemateri kita pada siang hari ini adalah Ibu Mutia Safitri, dan kalau dilihat dari pengalamannya sangat luar biasa.
Saat ini beliau masih tercatat sebagai konsultan juga Bu ya di Indonesia Export Channel. Kemudian juga sempat bergabung di NSLIC Kanada. Lalu menariknya juga di tahun 2021-2022 yang lalu, beliau sebagai General Manager Ekspor Impor di PT Sarina Persero. Kemudian juga dulu kita mengenal beliau, salah satu General Manager Sales dan Marketing di madeinindonesia.com yang juga sudah bekerja sama dengan AC. Kemudian terlihat sebelumnya ada di konsultan PHN, kemudian pernah di Tempo, lalu di iNews TV, MNC Group, dan juga beberapa pengalaman termasuk di Telkom Group, di Infomedia Nusantara. Nah, menariknya, di tahun 2002 sampai dengan 2008, beliau pernah sebagai underwriter ekspor kredit insurance di Departemen Asuransi Ekspor waktu itu Bu ya, di asuransi ACI. Nah, dilihat dari pengalamannya ini sangat luar biasa Bu Mutia. Berharap pada sharing session di Ngobrol Santai pada hari ini kita bisa mendapatkan insight yang lebih banyak dari Bu Mutia karena pernah tahu di AC seperti apa, kemudian di market seperti apa, dan kira-kira tantangan atau seperti apa dalam memasarkan produk asuransi ekspor dari beragam jenis yang dimiliki AC atau juga benchmark dengan perusahaan-perusahaan seperti AC yang ada di market. Karena itu, untuk memanfaatkan waktu, kami persilakan Bu Mutia Savitri. Nanti kita 1 jam ke depan, saya berikan waktu Ibu untuk memaparkan presentasi atau pengantarnya. Dan di sisa 30 menit terakhir, kita akan berinteraksi dengan rekan-rekan dari seluruh cabang, AC, dan juga kantor pusat. Dan informasi bahwa saya lihat dari peserta sudah berjumlah 89 orang pegawai. Mudah-mudahan apa yang bisa kita diskusikan hari ini, oh ya Bapak Ibu, tidak hanya hari ini, Bu Mutia akan menjadi narasumber di kegiatan kita, tetapi di hari Rabu minggu depan juga kita akan lanjutkan dengan knowledge lain ya, Bu Mutia ya. Iya. Baik, demikian pengantar dari saya. Selanjutnya waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Ibu Mutia Savitri. Silakan Bu Mutia. Oke, baik Pak Edi. Terima kasih Pak. Waduh, saya agak sedikit malu tadi ya dilihat resume-nya gitu ya Pak. Banyak banget nih tempat kerjanya kok Mutia loncat-loncat sana sini terus gitu ya. Tapi ya jujur ya Pak, saya orangnya pengen cari pengalaman tuh yang banyak, jujur. Jadi memang saya pengen cari ilmu, cari pengalaman kerja itu di segala bidang. Dan kenapa kok dari satu tempat ke tempat yang lain gitu, dan itu juga jaraknya nggak terlalu jauh, karena dapat tawaran menarik Pak. Saya ingat banget tuh waktu itu, waktu saya masih di ACI, itu ada di mejanya Pak Kerma ya, itu tulisannya adalah, waktu itu kebetulan Pak Kerma satu bagian sama saya, jadi beliau adalah senior saya, jadi tulisannya adalah work for money, loyalty get a dog, katanya gitu. Jadi kalau saya dapat tawaran menarik, biasanya langsung tuh saya pindah tuh Pak, karena ingat-ingat kalimat-kalimat quote-quote-nya yang ada di sana. Nah tapi itu intermezzo aja Pak, mungkin tadi teman-teman udah pada lihat, salam kenal juga untuk teman-teman yang udah hadir di sini. Ada 89 ya, 88 orang ya, sorry. 88 orang yang sudah hadir sepertinya. Jadi tadi kalau teman-teman sudah lihat, memang saya memulai karir saya pertama kali kerja itu di PT ACI. Dulu zaman dulu namanya PT Persero Asuransi Ekspor Indonesia. Nah, sekarang kayaknya sudah berubah menjadi PT Asuransi ACI ya. Jadi, waktu awal masuk memang benar-benar nggak ngerti apa-apa gitu soal ekspor. Dan nggak tahu juga ini perusahaan apa gitu. Kalau boleh, ini ya, kalau boleh sharing, ada cerita lucu nih Pak Edi pada saat saya masuk di ACI. Jadi, saya itu sebenarnya apply untuk jadi guru bahasa Inggris di suatu TK gitu ya, atau di sekolah gitu. Saya salah pencet number, ternyata pencet nomor, kan? Saya pencet nomor, saya telepon ternyata ACI. Nah, pas ngobrol-ngobrol,
ya saya kan nggak tahu kalau itu salah nomor ya. Saya nanya ada lowongan kerja nggak di sana gitu ya, karena pada saat itu saya baru lulus. Lalu katanya ada, ditanyain segala macam, lulusan apa, lalu juga apa namanya background pendidikannya gitu kan. Nah saya bilang saya ekonomi. Nah lalu dari pihak sana yang terima telepon bilang, oh cocok karena kami juga nyarinya orang ekonomi. Makin bingung kan Pak Edi, kok guru bahasa Inggris nyarinya orang ekonomi gitu kan. Tapi sampai di akhirnya ini saya nanya, saya harus kirim lamaran kemana? Nah, tersebutlah PT Asuransi Ekspor Indonesia atau ASEI. Kurang lebih 1 bulan prosesnya, akhirnya saya diterima di sana. Jadi itu kayaknya jodoh kali ya Pak Edi ya, karena kayak kalau menurut saya sampai sekarang tuh masih nggak masuk akal gitu loh sama saya, karena gara-gara salah sambung telepon, akhirnya saya bisa gabung di perusahaan yang luar biasa ini gitu. Nah, jadi mungkin itu sekilas gitu kenapa saya bisa bergabung di ASEI. Nah, saya mohon izin share untuk presentasi ya, Bapak dan Ibu. Sudah bisa ya? Oke. Sudah tampak presentasinya? Sudah. Sudah ya? Baik. Mungkin kita mulai dari temanya atau judul webinar ini sendiri ya. Sebenarnya ini adalah ngobrol santai. Tadi saya sempat ngobrol sama Pak Edi. Ini sebenarnya agenda mingguan di mana tim ASEI gitu ya, atau karyawan-karyawan ASEI semuanya bergabung di sini, berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu. Nah, saya juga alhamdulillah diberi kepercayaan nih untuk untuk sharing atau berbagi ilmu juga di sini atau berbagi pengalaman. Nah, kalau mungkin Spider-Man itu work from home ya. Kalau sekarang saya kayaknya come back home ya, Pak ya. Balik lagi ke ASEI. Jadi memang saya sempat ngobrol juga sama Pak Edi dan juga teman-teman yang ada di ASEI saat ini. Gimana sih tentang asuransi ekspornya? Apakah masih jalan atau memang perkembangannya atau progresnya gimana gitu? Karena setahu saya sejak saya masuk ASEI, saya itu ditempatkan di asuransi ekspor aja, di AE aja, nggak pernah dipindahin ke tempat lain gitu. Nah, jadi kalau ditanya cinta nggak cinta ya harus cinta gitu. 6 tahun saya di asuransi ekspor dan nggak dipindah-pindah gitu selama saya join di ASEI. Nah, pada saat diminta untuk jadi narsum, saya pengennya ada suatu tema gitu ya, yang menurut saya temanya agak sedikit kontradiktif gitu. Kita mau ekspor, tapi kalau ditanya mau insurance nggak mau gitu. Karena apa? Ya nanti kita cerita banyak ya. Kenapa sih alasan orang takut sama insurance gitu ya. Lalu juga sebenarnya apa sih manfaat dari insurance sendiri? Jadi nanti ada saya bagi, mungkin di awal ini lebih ke sesi cerita, berbagi pengalaman. Mungkin nanti di sesi kedua di minggu depan itu akan lebih ke sharing pengetahuan mengenai ekspornya atau basic ekspornya itu sendiri. Oke. Saya mulai dari sini. Ini adalah foto dari almarhum bapak saya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat ya di sini ini kenapa saya cantumkan foto ini? Karena inilah yang pertama kali mengenalkan saya dengan kontainer atau dengan dunia ekspor. Jadi almarhum papa saya adalah pegawai bea cukai gitu ya. Nah, jadi memang karena kebetulan almarhum bapak juga workaholic. Kalau sampai rumah itu bisa jam 1, jam 2 malam gitu, atau bahkan nggak pulang berhari-hari karena memang harus di laut gitu ya, menjaga kapal-kapal dari perompak-perompak yang ada di laut. Nah, akhirnya karena seringnya papa saya ini kerja gitu ya, waktu quality time saya sama papa tuh dikit banget. Jadi akhirnya untuk melengkapi itu semua, saya tuh kok suka diajak sama papa saya tuh ke pelabuhan, ke kantor. Suka diajak ke bandara gitu. Jadi setiap pagi saya antar papa saya gitu ke bandara sampai akhirnya saya ngelihat kok papa saya pegang dokumen banyak banget ya. Ini apa ya? Apa sih kerjaan papa saya? Waktu itu saya masih SD. Saya nggak ngerti gitu pekerjaan apa gitu ya ini. Yang saya tahu bea cukai gitu. Tapi saya nggak tahu lebih detail apanya.
Lalu setelah itu saya terbiasa dengan kontainer. Jadi karena sering ikut ke pelabuhan, jadi saya sering ngelihat barang-barang tuh ditumpuk. Saya tahu river container tuh dari SD. Saya tahunya waktu itu saya nggak tahu itu namanya river container, tapi yang saya tahu itu adalah kontainer pakai AC. Jadi yang saya tahu itu. Nah, kalau kalau di sekarang saya balik lagi ke kegiatan ekspor, mungkin pertanyaannya adalah ekspor itu DNA saya gitu ya, atau memang sudah takdir saya gitu, karena saya harus balik lagi ke dunia ekspor. Nah, setelah saya dewasa, saya berkenalanlah dengan ACI. Maaf nih fotonya agak jelek ya, karena ini di frame udah cukup lama, jadi kayaknya susah dibuka gitu. Jadi akhirnya saya foto aja frame-nya. Jadi memang ini adalah orang-orang yang luar biasa berjasa untuk saya ya, khususnya pada saat saya di ACI. Jadi foto ini ada di meja kerja saya gitu. Ini adalah pertama, ACI adalah tempat kerja saya pertama kali, dan kedua adalah ini adalah tim-tim yang selama saya bekerja di ACI sangat membantu saya. Ada satu orang lagi, itu namanya Pak Lubis, cuma Pak Lubis di sini nggak ada fotonya karena beliau jarang mau difoto ya. Nah, itu juga salah satu orang yang berperan dalam membentuk pengetahuan saya mengenai ekspor. Nah, kalau dilihat di sini juga ada Pak Kerma ya sepertinya ya. Dan juga ada beberapa teman-teman yang lain juga. Nah, Pak Tohid nggak ada karena Pak Tohid pada saat itu sibuk banget. Pak Tohid itu di bidang pemasaran. Jadi ke sana kemari, jarang ada di kantor dan jarang hangout bareng-bareng kita juga. Gitu. Oke. And then, nah, tadi udah cerita-ceritanya kenapa saya tertarik sama ekspor, kenapa saya sekarang berkecimpung di ekspor, lalu pertama kali kenalan sama ekspor di mana. Nah, sekarang masuk ke sedikit materi. Apa sih ekspor? Kalau simpelnya orang bilang, ekspor itu adalah barang atau jasa yang diproduksi di satu negara, lalu dijual ke pembeli di luar negeri. Itu simpelnya. Kalimat atau definisi ekspor adalah seperti itu. Tapi kita akhirnya punya kesepakatan melalui Undang-Undang Kepabeanan kalau definisi ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Nah, jadi daerah pabean itu apa? Nah, daerah pabean itu bermacam-macam. Karena kalau pintunya itu ada yang perbatasan dengan darat, lalu juga ada pintu pelabuhan dan juga bandara gitu ya, atau bandar udara. Nah, ini adalah definisi ekspor. Nah, lalu setelah definisi ekspor kita tahu, lantas persyaratan untuk menjadi seorang eksportir itu apa sih gitu ya? Nah, ini yang saya ambil dari Permendak nomor 19 tahun 2021. Kalau eksportir itu wajib memiliki NIB. Lalu setelah itu, eksportir wajib memiliki perizinan usaha di bidang ekspor. Ini untuk komunitas tertentu ya. Lalu juga ada eksportir terdaftar. Dan juga ada juga persetujuan ekspor. Jadi ini adalah persyaratan eksportir. Nah, mungkin dari sini atau gimana nih Pak Edi? Apa saya bisa langsung lempar ke forum kalau untuk ada pertanyaan? Halo. Boleh Bu, untuk pertanyaan pendek dipersilakan Bu ya. Oke, mungkin saya bisa kasih sedikit pertanyaan ya Pak Edi ya. Nah, kalau untuk UKM, kenapa sih sering banget UKM itu dibilang UKM go global? Gitu ya. UKM bisa ekspor atau UKM itu ditunjang untuk ekspor. Boleh tahu nggak kenapa sih UKM yang menjadi prioritas untuk melakukan ekspor? Ada yang tahu di sini? Silakan teman-teman yang berpendapat. Boleh, raise hand. Kan di sini dibilang eksportir wajib memiliki NIB gitu ya. Lalu saya tanya, NIB itu... Ini kan kerjanya dia dulu. Dia kan di AE. Ini kayaknya suaranya Sari ya. Oke, ada yang tahu? Ada mungkin yang bisa informasikan atau menjawab pertanyaan saya, kenapa sih orang banyak bilang
Kan kalau di persyaratan ekspor, eksportir itu wajib memiliki NIB. Tapi kenapa yang difokuskan itu sekarang ini adalah UKM go ekspor atau UKM go global gitu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya kayaknya Pak Edi ya? Atau orang ASEI pada pemalu semua nih Pak Edi? Pada malu-malu nih Bu, belum panas lagi. Oke, baik. Mungkin saya bisa bilang gini, kadang kita suka salah kaprah terkait dengan istilah UMKM go global atau UKM go global. UKM yang seperti apa yang go global? Mungkin kalau tadi teman-teman lihat, di awal saya bilang terkait dengan definisi ekspor. Kenapa saya fokuskan ke definisi ekspor? Karena di dalam definisi ekspor awal, memang ekspor itu adalah perpindahan barang dari yang diproduksi di suatu negara ke negara lain, simpelnya itu. Tapi pada pada akhirnya kita bersepakat itu adalah suatu barang yang melewati wilayah pabean. Nah, kalau UKM go atau UMKM go global, mungkin scale of bisnisnya harus kita perhitungkan gitu ya. Jadi kalau saya bilang memang UKM itu merupakan tulang punggung dari ekonomi Indonesia. Nggak cuma ekonomi Indonesia, tapi di beberapa negara juga menjadi bagian dari tulang punggung dari ekonomi mereka. Tapi kita agak sedikit salah kaprah terkait dengan ekspor yang dilakukan UKM atau UMKM gitu. Karena selama ini kalau misalnya barang tersebut hanya kirimnya 1 atau 2 gitu ya, 2 pieces dibilangnya udah ekspor. Padahal itu belum ekspor. Dan kalau saya boleh meng-summary atau meringkas gitu ya pernyataan saya ini, sebenarnya eksportir itu wajib memiliki NIB. Nah, tandanya eksportir itu harus memiliki badan usaha. Nah, untuk badan scale of business dari sebuah badan usaha itu tandanya kalau dia memiliki NIB dan juga memiliki perizinan ekspor dan lainnya, tandanya eksportir itu masuk ke skala menengah atau large enterprise. Kita lebih fokus ke sana. Karena biar nggak salah kaprah di awal nih, karena terlalu sering nih UKM go global, UMKM go global. Nah, pertanyaannya adalah, bisa nggak UKM go global? Atau usaha mikro atau kecil ini bisa nggak ekspor? Bisa, tapi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi dengan beberapa pihak, sehingga akhirnya dia bisa melakukan ekspor itu sendiri. Karena dalam dalam bisnis ekspor ataupun bisnis yang lainnya itu ada yang namanya B2B atau business to business, dan ada juga namanya B2C atau business to customer. Nah, jadi yang dibilang UMKM go global tadi adalah kumpulan UMKM yang melakukan atau memasarkan produk mereka ke luar negeri. Mungkin itu iya, tapi kalau secara personal atau secara perorangan mereka mengirimkan ke luar negeri, mungkin kita harus membuat atau memapping dari skala bisnisnya. Oke, di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut yang ke berikutnya. Oke, silent. Nah, sekarang tadi saya udah bilang namanya eksportir harus punya badan usaha. Nah, lalu badan usahanya bentuknya apa? Bisa CV, bisa PT, dan juga ada perusahaan perorangan atau PT perseorangan. Nah, itu semuanya harus ada akte pendirian notarisnya gitu. Jadi kalau misalnya dulu Pak Tohid pernah bilang sama saya tuh, Mut, ini perusahaannya punya badan usaha nggak? Atau perusahaannya punya ini nggak? Punya izin usaha nggak gitu? Ya saya bilang kalau eksportir pasti harus punya ini, karena yang setahu saya eksportir itu minimal harus memiliki perusahaan atau CV gitu ya, minimal. Lalu juga setelah itu NIB sekarang gampang banget ya, kalau untuk mendapatkannya tinggal melakukan pendaftaran di OSS ya. Dan setelah itu harus memiliki NPWP badan usaha. Jadi nggak boleh NPWP perorangan ya, jadi harus NPWP badan usaha. Nah, setelah itu adalah izin usaha, SIUP, dan sebagainya. Tapi kalau SIUP ini sebenarnya sudah terwakilkan dengan NIB saat ini. Jadi
untuk ini pun juga bisa diganti dengan NIB atau nomor induk berusaha. Nah, lalu kenapa sih seorang eksportir ini kita harus tekankan di sini nih di aspek ini legalnya? Karena yang namanya bisnis kita bicara tentang kepercayaan. Kita bicara tentang bagaimana pihak lain percaya dengan kita untuk melakukan kegiatan bisnis atau melakukan kegiatan jual beli. Nah, yang mereka pegang, apalagi kita bicara ekspor, yang kita tuju adalah pasar atau pembeli dari luar negeri. Yang kita pegang adalah kepercayaan yang orangnya itu mungkin jauh dari kita gitu ya, jauh banget dari kita, atau mungkin kita belum pernah saling kenal sebelumnya. Lantas kepercayaan itu bisa terbentuk dari mana? Awalnya bisa terbentuk dari ini, legalitas. Itu sebabnya saya tekankan seorang eksportir itu wajib harus memiliki legalitas usaha. Karena inilah dasar bagi mereka kenalan gitu dengan buyer, sehingga buyer itu percaya dan timbul rasa untuk bertransaksi dengan mereka. Nah, lalu selain itu juga ada yang harus disiapkan lagi setelah dapat buyer gitu ya. Lalu juga setelah dapat PO, sales kontrak, lantas apa lagi sih yang harus disiapkan oleh eksportir? Nah, yang harus mereka siapkan adalah dokumen-dokumen ekspor. Bisa PEB, bisa bill of lading, bisa macam-macam, atau bisa sertifikat yang memang dibutuhkan oleh pihak buyer atau diminta oleh pihak buyer. Nah, ini semuanya panjang ya. Ini tahapan untuk melakukan ekspor ini panjang nih. Kebutuhan dari segi legalnya aja udah sepanjang ini. Kalau misalnya ada yang bilang ekspor itu mudah, mungkin saya pengen belajar banyak dengan orang itu gitu. Karena setahu saya ekspor itu nggak mudah. Jadi jangan terdoktrin dengan kata-kata ekspor itu mudah gitu. Ekspor itu nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Tidak bisa dilakukan. Enggak. Ekspor bisa dilakukan, tapi ekspor itu kalau saya bilang diperlukan ketelitian atau melihat sesuatu secara detail. Karena kalau sampai terjadi sesuatu miss atau ada masalah gitu ya dengan kegiatan ekspor sendiri, itu semuanya akan ditelaah lagi tuh. Dokumen-dokumen dan lain sebagainya akan ditelaah lagi. Dan jangan sampai terjadi diusahakan untuk tidak terjadi masalah dalam kegiatan ekspor ini sendiri. Karena kalau terjadi masalah, percaya sama saya, nanti mungkin di slide berikutnya saya akan cerita, itu akan membuat Bapak dan Ibu pusingnya luar biasa gitu. Udah rugi materi, rugi tenaga gitu ya. Pokoknya akan mengalami sesuatu yang pusingnya atau keribetannya luar biasa gitu. Tapi yang ingin saya tekankan, jangan takut juga untuk ekspor, karena gini, segala sesuatu yang sulit atau tidak mudah itu biasanya balasan yang kita dapat hasilnya itu akan jauh lebih besar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ekspor, kita tahu ekspor itu nggak mudah gitu, tapi kita ingin coba untuk melakukan ekspor, pastinya kalau kita berhasil, hasil yang kita dapat pun juga nggak sedikit gitu. Nah, itu yang ingin saya tekankan mengenai legalitas dan pembentukan kepercayaan dari pihak buyer ke pihak penjual. Nah, kalau misalnya posisinya gini, saya nggak punya semuanya, saya belum punya badan usaha, yang saya punya cuma satu, saya punya modal, saya punya produk, saya punya produk, bisa dijual, ada yang mau beli di luar negeri, tapi saya nggak punya legalitas gitu. Misalnya saya produsen baju batik misalnya. Saya bisa nih memproduksi, tapi saya masih perorangan gitu. Saya masih seorang mutia yang bikin baju batik dan laku gitu ternyata pada saat dipasarin. Tapi saya bukan PT gitu. Nah, bisa nggak saya ekspor? Bisa. Lantas apa yang dilakukan? Ini dia, under name. Under name ini sebenarnya banyak yang bilang, kok under name sih? Emang under name itu legal? Emang under name itu secara secara hukum diakui gitu. Sebenarnya gini, under name ini adalah perusahaan yang memiliki semua dokumen-dokumen tadi atau sesuai dengan kebutuhan dari pihak buyer yang diminta buyer yang kita pinjam namanya untuk mewakili diri kita melakukan ekspor. Nah, kalau dibilang tidak legal,
mungkin kita akan coba telahak lagi. Undername ini adalah badan usaha. Secara perusahaan, dia berbentuk badan usaha. Dan dia terdaftar. Dan dia legal. Nah, lantas kenapa undername itu menjadi tidak legal? Padahal sebenarnya undername itu umum dilakukan, khususnya untuk ekspor-ekspor yang kaitannya sama barang-barang perikanan ya. Karena untuk dapat izin perikanan tuh nggak gampang ya, Bapak dan Ibu. Jadi nggak semua perusahaan itu bisa memiliki izin perikanan. Tapi kan produsen atau nelayan-nelayan kita kan banyak gitu ya. Gimana nih caranya biar mereka pun juga bisa merasakan manfaat dari menjual barang ke luar negeri? Nah, tandanya mereka menggunakan jasa undername. Justru yang dirugikan dari jasa undername ini adalah mestinya yang harus ditakutkan itu adalah pihak produsennya. Karena apa? Karena semua dokumen akan terdaftar atau tercatat atas nama undername. Kalau seandainya kita pikir buruknya nih, negatifnya, undername itu menggunakan koneksi kita dengan buyer, itu seperti apa? Nah, jadi sebenarnya risiko itu lebih banyak di produsen. Saran saya untuk teman-teman yang baru memulai ekspor dan menggunakan undername, mungkin 1 atau 2 kali ekspor kalian bisa menggunakan undername, tapi setelah itu usahakan untuk mendirikan atau membuat badan usaha sendiri. Nah, ada beberapa pihak yang yang ada di dalam kegiatan ekspor sendiri. Pertama adalah eksportir. Itu udah pasti. Kalau ekspor nggak ada eksportir itu aneh ya. Jadi yang pertama adalah eksportir. Lalu yang kedua adalah importir atau buyer atau pembeli. Nah, pembeli ini tandanya bukan yang ada di Indonesia karena kita bicara ekspor. Jadi pembeli itu harus ada di luar negeri. Nah, setelah itu adalah perusahaan pengangkutan. Karena kan barangnya kan nggak mungkin ya nggak dibawa atau diangkut ke buyer. Jadi ada yang namanya perusahaan pengangkutan. Lalu setelah itu ada perusahaan asuransi. Nah, di sini nih, ini udah di poin keempat aja asuransi udah disebut gitu kan. Jadi memang selama ini kita di dunia ekspor suka kalau saya bilang salah mengartikan terkait dengan asuransi ekspor atau kalau dulu saya bilangnya asuransi kredit ekspor gitu ya. Jadi kalau ditanya ekspornya udah diasuransiin belum? Udah katanya gitu. Oh pakai apa? Pakai ACI atau pakai salah satunya lagi gitu ya? Ya pasti teman-teman tahu lah ya. Cuma 2 di Indonesia yang bisa provide layanan ini setahu saya. Lalu jawabnya, oh enggak, kami pakai asuransi yang lain katanya gitu, yang sudah dari forwarding sudah didaftarkan juga gitu kan. Saya bingung, sebenarnya asuransi ekspor yang saya sampaikan itu sama nggak sih dengan asuransi ekspor yang mereka tangkap gitu. Ternyata mungkin ya, saya mencoba berasumsi gitu ya dari situ, saya berpikir mungkin dari 10 orang yang saya tanya, 11 orang itu nggak tahu gitu asuransi ekspor itu apa gitu ya. Jadi yang mereka tahu selama ini mungkin mereka tahu hanya marine cargo, asuransi marine gitu, asuransi marine cargo atau asuransi kerugian gitu. Karena mereka nggak tahu kalau asuransi ini ada. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, teman-teman semua mestinya sangat bersyukur sekali ya karena bekerja di PT Asuransi ACI, di mana produk ACI ini unik nih. Nggak semua orang punya, nggak semua perusahaan punya. Justru teman-teman mesti bangga karena asuransi kredit ekspor itu cuma ada di ACI dan satu lagi di LPEI. Nah, jadi kalau saya bilang di Indonesia ya khususnya, jadi kalau saya bilang teman-teman mestinya bangga dengan itu semua. Tapi kenyataannya memang kalau saya terjun di lapangan, kebanyakan mereka salah kaprah terkait dengan asuransi ekspor itu sendiri. Nah, lalu kembali lagi ke pihak yang ada di dalam kegiatan ekspor, yaitu perusahaan surveyor atau perusahaan sertifikasi atau juga perusahaan verifikasi. Contohnya misalnya seperti SGS, Bureau Veritas, Sukovindo, mereka tuh biasanya mengeluarkan sertifikat atau juga melakukan inspeksi pada saat barang itu mau dikirim atau setelah sampai di negara tujuan buyer.
Nah, lalu setelah itu pastinya ada peran pemerintah karena bagaimanapun juga akan ada keterlibatan pemerintah di sana, baik itu melalui Kementerian Perdagangan ataupun melalui Kementerian Keuangan lewat Direktorat Bea dan Cukai. Lalu juga pastinya ada lembaga atau organisasi swasta lainnya, misalnya mungkin ada pihak-pihak badan usaha yang menjadi agregator dalam hal ini dalam menunjang kegiatan ekspor. Dan terakhir pastinya adalah perbankan, karena kalau ekspor itu isunya tuh cuma 3 kalau saya bilang. Pertama adalah akses to market, gimana caranya dapat akses to market gitu ya. Lalu mendapat akses ke pasar, bagaimana caranya mendapat perhatian pasar ataupun mendapat pembeli dari pasar. Lalu kedua adalah akses to teknologi atau akses terhadap teknologi, karena sekarang kita bicara tentang dunia atau yang globalisasi yang sudah terkait dengan yang namanya teknologi. Jadi bagaimanapun juga akses to teknologi menjadi satu hal yang mandatory. Dan yang ketiga adalah yang terpenting juga dan berperan penting dalam kegiatan ekspor adalah akses to finance atau akses untuk mendapatkan pembiayaan. Karena ekspor itu seperti yang teman-teman juga tahu di sini, pembayaran atau transaksi ekspor jarang sekali yang sifatnya cash. Semuanya pasti berjangka. Nah, itu sebabnya karena nilainya pun besar dan berjangka waktu, itu sebabnya teman-teman eksportir membutuhkan akses untuk pembiayaan dan biasanya disupport oleh perbankan ataupun P2P atau lembaga keuangan lainnya. Nah, lalu kita bicara, tadi kan kita udah bicara pihak-pihaknya nih. Lalu ada ekosistemnya ekspor. Di dalam ekosistem, kalau bicara ekosistem kan tandanya ada satu tempat gitu ya, yang saling terhubung satu sama lain gitu ya. Apa aja sih yang ada di dalam ekosistem ekspor? Yang pasti ada produsen ekspor. Nah, produsen ekspor ini adalah eksportir yang memproduksi barangnya langsung. Jadi namanya dia itu misalnya nih pabrik gitu ya, pabrik melakukan ekspor, dia masuk ke dalam produsen ekspor, atau nelayan direct ekspor itu dia masuk ke dalam produsen ekspor gitu ya. Lalu ada lagi namanya eksportir non produser. Nah, kalau ini apa? Nah, eksportir yang non produsen tandanya dia tidak menghasilkan barang, tapi dia bisa menjual atau memasarkan barang. Nah, kalau untuk eksportir non produsen biasanya kita bilangnya adalah perusahaan-perusahaan trading gitu, trading company yang memang mengambil sumber barang dari beberapa tempat gitu atau menjual beraneka macam produk gitu ya di dalam satu badan usaha. Itu namanya eksportir non produsen. Nah, lalu juga ada yang namanya agregator ekspor. Nah, agregator ekspor ini biasanya perannya dia mengumpulkan. Misalnya ini ada, saya langsung ke contohnya aja, misalnya ada PO atau sales contract, butuh cengkeh 25 ton. Satu orang produsen mungkin ya, karena kan sifat ekspor produk agriculture ini masih di Indonesia tuh masih musiman gitu. Jadi kita belum bisa memproduksi barang yang sifatnya tiap bulan ada gitu. Nah, kalau di kita apalagi rempah-rempah itu juga masih musiman. Nah, jadi kalau misalnya permintaan 25 ton, tandanya satu produsen mungkin bisa menghasilkan nggak 25 ton. Mungkin dia produsen kecil cuma bisa menghasilkan 10 ton. Nah, agregator inilah nanti yang menggabungkan semua barang-barang itu untuk dilakukan ekspor. Nah, lalu ada yang namanya konsolidator ekspor. Nah, konsolidator ekspor ini adalah, nah ini barang udah dikumpulkan, udah dimasukkan ke dalam kontainer, lalu barang itu mau dimasukkan ke dalam sarana pengangkut. Atau misalnya dia kalau lewat kapal tandanya ke pelabuhan. Nah, dia mau masukkan ke daerah pabean atau yang memasukkan ke barang tersebut sampai ke dalam sarana pengangkut, itu namanya konsolidator ekspor. Jadi ini konsolidator ekspor bisa macam-macam, tapi bentuknya badan usaha. Biasanya juga kadang ada forwarding juga yang memang sudah ditunjuk sebagai konsolidator ekspor. Nah, kalau fasilitator ekspor apa? Nah, kalau fasilitator ekspor ya salah satunya ACI.
gitu. Dan juga ada perbankan, lalu juga kalau di pemerintahan ada teman-teman dari ITPC, ada juga kalau misalnya private sector ada teman-teman dari e-commerce atau platform-platform lain yang membantu teman-teman eksportir untuk memasarkan produknya. Jadi fasilitator ekspor bisa bermacam-macam. Atau juga konsultan, seperti saya misalnya, saya bantuin orang untuk melakukan kegiatan ekspor. Nah, masuknya ke dalam fasilitator ekspor. Nah, kayaknya saya udah bicara cukup banyak nih Pak Edi. Ini teman-teman masih ada pertanyaan atau tetap saya lanjutkan lagi next? Karena adem-adem aja nih saya lihat. Ternyata malu-malu Bu, tapi lewat chat berani gitu ya. Tadi ada satu pertanyaan gitu Bu, untuk Oke. mengurus ekspor itu ada agennya nggak atau gimana sih caranya gitu? Oke, mengurus ekspor itu ada agennya atau sorry tadi apa Pak? Atau gimana? Atau bisa langsung atau prosedurnya seperti apa ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya gini, kalau mengurus ekspor, selama sertifikasinya kita punya gitu ya, kita itu biasanya kita bisa urus sendiri gitu ya Pak, nggak perlu lewat agent. Jadi misalnya gini, contohnya saya mau ekspor nutmeg atau buah pala ke Mesir. Nah, si buyer butuh certificate of analyst misalnya ya, dia butuh itu gitu kan. Nah, saya tinggal minta aja, atau saya tinggal bilang ke SGS, tolong periksain buah pala saya, apakah sesuai ingredients-nya dengan yang diminta si buyer. Lalu setelah itu mereka akan mengeluarkan certificate of analyst, dan ini sebagai dasar saya untuk memberikan ke buyer gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan sendiri, jadi nggak harus melalui agent. Tapi biasanya juga ada juga yang melalui agent, atau kalau kita bilangnya bukan agent, lebih ke tradernya ya, atau broker. Tapi biasanya broker ya, mungkin brokernya, lebih ke brokernya. Jadi gini, agent di sini perannya adalah dia yang menghubungkan ke buyer. Jadi si produsen ini contohnya saya petani kopi, tapi kopi saya bagus, tapi saya nggak punya buyer, saya nggak punya pembeli. Nah, bisa nih lewat teman-teman broker atau teman-teman agent gitu ya, melakukan pemasaran ke buyer-buyer atau pembeli-pembeli yang mereka punya. Nah, itu bisa gitu. Jadi dua-duanya bisa, nggak harus lewat agent, tapi pribadi pun atau sendiri pun juga bisa. Jadi itu ada dua pilihan gitu. Tergantung dari tingkat kemampuan dari masing-masing perusahaan itu sendiri atau eksportir itu sendiri. Gitu. Itu sih Pak Edi. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ada lagi dari rekan-rekan Bapak Ibu juga, saya lihat di absensi ini ada teman-teman dari IAC, Indonesia Export Channel, mau bertanya juga boleh. Ini konsultan kita bersama. Teman-teman dari cabang juga yang selama ini bertemu dengan eksportir yang pengen lebih dalam tentang ekspor, boleh. Silakan Bapak Ibu. Ini kita hitung sampai 5, nggak ada, lanjut ya. Baik, baik. Silakan Bu, dilanjut Bu. Ini makin Oke. banyak pesertanya, sebenarnya makin panas, makin menarik. Silakan. Semoga nggak ngantuk ya Pak, karena tadi saya agak-agak serem nih, jam 2, jam-jamnya ngantuk gitu. Semoga suara saya bikin matanya jadi nggak ngantuk gitu ya. Tapi suara saya terdengar ya Pak dengan jelas? Terdengar jelas Bu, dan karena topiknya menarik ini. Silakan Bu. Baik. Nah, lalu kegiatan ekspor itu sendiri itu seperti apa sih? Nah, kalau teman-teman lihat ya di sini ya, kita buat ada 7 tahapan di dalam kegiatan ekspor. Yang pertama adalah pastinya perencanaan ekspor. Nah, di perencanaan ekspor ini ada detailnya lagi nih gitu ya. Ada detailnya, misalnya apa nih di perencanaan ekspor? Pertama adalah mempersiapkan produk kita untuk dilakukan ekspor. Saran saya biasanya untuk teman-teman atau perusahaan-perusahaan, baik itu UKM gitu ataupun juga perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar, kalau sudah besar mungkin pastinya dia tinggal ekspansi ya. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan menengah gitu, saran saya adalah pastikan dulu produknya itu apakah memang sudah siap untuk ekspor. Kalau teman-teman UKM, usahakan dulu untuk kuatkan di domestik dulu. Nggak usah main ekspor dulu deh. Pikirin domestiknya dulu. Kalau sudah siap di domestik, baru nanti
bertahap ke ekspor. Nah, jadi memang di perencanaan ekspor ini penting bagi teman-teman harus memahami produk yang teman-teman punya. Lalu setelah sudah rencana, oh saya yakin barang saya sudah siap untuk ekspor dan saya juga sudah siap dari segi permodalan untuk melakukan kegiatan ekspor gitu kan. Nah, apa yang dilakukan berikutnya? Riset pasar atau teliti pasarnya. Tidak, kalau ditanya saya mau ekspor kemana? Saya mau ekspor ke seluruh negara yang ada di dunia ini. Kalau boleh jujur ya, Bapak dan Ibu, tidak ada produk kita gitu ya, satu produk yang memang bisa diterima di seluruh pasar di dunia. Kecuali ada satu yang mungkin perusahaan besar gitu ya, yang mungkin Bapak Ibu tahu adalah Indomie. Itu sudah cukup luar biasa, tapi juga ada beberapa negara juga yang memang belum tahu Indomie. Tapi mostly hampir semua negara-negara di dunia ini tahu tentang Indomie. Nah, lalu teliti pasarnya. Kalau saya sarankan biasanya adalah mapping dulu pasar. Nggak usah banyak-banyak cari pasarnya. Gimana sih cara memulai untuk melakukan ekspor? Cari pasar yang pembelinya itu memiliki kemiripan atau similar dengan kita. Contoh, kalau saya itu biasanya merekomendasikan, Ibu mau lakukan ekspor pertama, coba targetnya itu adalah negara-negara ASEAN atau negara-negara serumpun seperti Malaysia gitu. Kalau kita bicara produk makanan minuman ya, karena setiap produk pastinya beda-beda advice-nya. Nah, kalau makanan minuman sarankan untuk masuk ke pasar terdekat. Kenapa saya pilih atau sarankan Malaysia? Karena dari segi geografis lebih dekat, dari segi selera juga hampir sama dengan Indonesia. Nah, jadi kenapa nggak coba mapping ke sana dulu? Jadi teliti pasarnya dulu yang kira-kira matching dengan produk kita. Lalu setelah itu buat strategi pemasaran. Nah, buat strategi pemasaran sekarang udah enak banget sebenarnya dibantu dengan adanya teknologi melalui online. Online ini adalah proses pemasaran atau kegiatan pemasaran yang efektif dan efisien karena nggak perlu ngeluarin biaya besar gitu ya, bukannya tanpa biaya ya, pasti ada biaya, tapi hasil yang diharapkan atau proses pemasaran itu juga lebih masif gitu ya melalui online. Nah, lalu juga selain itu juga mencari atau menghubungi calon potensial buyer. Kalau misalnya saya eksportir, saya nggak punya nih pembeli baru, saya nggak punya pembeli atau potensial baru. Gimana sih caranya saya untuk bisa dapetin potensial buyer? Salah satu cara adalah menghubungi teman-teman yang ada di ITPC ataupun juga atase perdagangan yang ada di beberapa negara. Jadi teman-teman bisa menghubungi mereka, bisa korespondensi melalui email gitu ya. Lalu ajak mereka audiensi, memperkenalkan produk-produk teman-teman. Nah, biasanya mereka akan bantu untuk carikan buyer. Nah, kalau misalnya ternyata belum dapat juga, ya kan pasti ada usaha lain yang harus dilakukan kan. Nah, cara satunya adalah bergabung di komunitas. Nah, mungkin bukan promosi ya, teman-teman IEC ada di sini ya. Jadi memang komunitas-komunitas ekspor ini memang harus teman-teman ikutin. Karena dari sinilah teman-teman bisa mendapat networking baru. Atau salah satunya mungkin bisa mendapatkan potential buyer gitu. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke tahap yang berikutnya. Kita buat atau berkorespondensi dengan buyer. Data buyer kita udah dapat. Lalu kita melakukan penawaran ke buyer. Caranya gimana? Mungkin simpelnya saya bilang kita siapkan katalog dulu. E-katalog ataupun katalog fisik yang untuk dikirimkan atau di-broadcast ke pihak buyer. Nah, setelah itu biasanya suka ada feedback tuh dari buyer. Karena nggak mungkin ya dari 100 yang kita kirim nggak ada yang respon, atau mungkin kalau dari 100 belum ada respon, tandanya harus tingkatin lagi jadi 1000. Tapi pasti ada respon gitu ya. Apalagi yang kita tuju itu adalah buyer yang memang membutuhkan produk kita. Nah, begitu ada respon, nah yang harus dilakukan selanjutnya adalah masuk ke tahap berikutnya, yaitu kontrak penjualan. Nah, di tahap ini nih, kenapa di sini saya coba lingkarin atau saya coba kasih strip-strip, ini adalah fase deg-degan pertama yang akan Bapak dan Ibu hadapi. Pertama adalah
udah mulai nih ada negosiasi, udah mulai nih ada komunikasi dengan buyer. Lalu setelah itu pembuatan kontrak, sales kontrak dengan pihak buyer. Pastikan Bapak dan Ibu hati-hati sekali dalam membuat kontrak dari sales kontrak ini sendiri. Jadi kenapa saya bilang saya tandain ini karena deg-degannya dimulai dari sini gitu. Lalu setelah itu deg-degannya hilang, enggak, makin jadi gitu sampai akhirnya dibayar oleh pihak buyer. Lalu setelah itu, setelah udah dapat sales kontrak, apalagi yang harus disiapkan? Pastinya barangnya yang harus dikirim. Setelah itu juga jangan lupa pengemasannya. Nah, nanti saya kasih contoh ada masalah terkait dengan pengemasan gitu ya. Jadi ada kasus yang mungkin saya bisa sharing ke teman-teman. Setelah barang selesai, pengemasannya atau pelabelannya udah oke, lantas apa lagi? Perizinan ekspornya, misalnya dokumen-dokumennya, PEB, lalu sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan, itu semua dikumpulkan. Gitu. Lalu setelah semuanya ada, semuanya siap, lalu apa lagi? Ya pastinya tanggal pengiriman atau berkoordinasi dengan pihak logistik untuk pengirimannya. Nah, tahapan terakhir adalah pelunasan dari pembayaran kegiatan ekspor kita dari pihak buyer. Nah, ini biasanya yang berjangka waktu. Ada yang at site, ada juga yang nuisance. Jadi tergantung dari perjanjian yang di awal itu, yang di kontrak penjualan seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut nih, sepertinya ada yang raise hand, Bu Hasniar. Silahkan Ibu, mungkin Pak Edi. Boleh saya. Silakan Ibu. Silakan. Halo, suara saya jelas, Bu? Sudah jelas Ibu. Sorry, saya nggak bisa on cam, Bu, berhubung sinyalnya. Jelas kok Bu suaranya. Gini Bu, jadi mungkin ini saya telat gabung Bu ya. Tapi jadi yang saya tahu tentang AC ini sebelumnya komunitas IEC juga sih Bu. Jadi itu saya ada browsing websitenya juga, ada searching tentang AC. Jadi AC itu adalah asuransi ekspor dan seperti pembahasan Ibu sebelumnya. Nah, tentang asuransi ini masih kurang kali Bu. Jadi yang kita tahu itu cuman kebetulan sudah beberapa kali shipping Bu. Tapi menarik kali nih ketika kita ada dengar sekilas adanya asuransi gitu yang backup segala bentuk resiko. Cuman sebenarnya yang hari ini yang pengen banget saya dengar itu jenis resiko yang di cover oleh AC itu seperti apa dan fasilitas yang bisa diberikan asuransi itu seperti apa. Nah itu saya nggak ketemu di website Bu. Saya nggak ketemu di website, cuman general aja tuh di website. Karena memang kayak solusi asuransi ini yang kita tahu tuh cuman di insurance rate. Itu cuman kita tahu kalau ada terjadi apa-apa di shipping kita itu akan di-cover lah semua biaya kerugian. Nah, kita cuma tahu itu. Ternyata begitu ada sharing dari komunitas itu ada nih ternyata yang membackup, yang ngecek bayarnya lah, yang lain. Itu memang PR utama dari kita ekspor Bu. Jadi kayaknya udah komplit banget kalau misalnya benar-benar ada fasilitas asuransi meyakinkan kita untuk melakukan transaksi ekspor Bu. Kadang-kadang pun kita kan dapatnya DP memang, tapi DP itu lebih mengerikan daripada LC karena betul. Jadi itu kayak masih deg-degan dibayar nggak ya gitu kan kenapa nggak ya di negaranya. Jadi banyak yang kayak AC ini merupakan solusi saya pikir. Nah, itu Bu, kira-kira apa yang asuransi apa yang AC bisa bantu dan gimana cara kita untuk bekerja sama dengan AC. Terima kasih Bu. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin nih kayaknya Pak Edi nih yang harus jawab nih. Ternyata benar ya Pak, pernyataan saya tadi ya. 10 orang yang saya tanya tentang asuransi ekspor, 11 orang jawabnya salah Pak. Kayaknya silakan nih Pak Edi, silakan mungkin bisa dijelaskan. Baik Bu Mutia, terima kasih. Sedikit saja waktunya. Bu Hasniar, terima kasih. Bu Hasniar dari namanya dari Sumatera ya Bu ya. Baik. Iya betul Pak, dari Aceh. Baik Bu, karena ini kita akan panjang bercerita nanti. Nanti saya kasih nomor saya ke Ibu, kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Kami akan menjelaskan apa peran insuran dalam satu komunitas ekosistem ekspor
mulai dari kita punya produk dari pabeannya, kemudian kargonya, dan proteksi gagal bayar apabila sudah ekspor. Nanti saya kasih nomor saya, kita akan berdiskusi lebih panjang nanti Bu ya. Izin Bu. Siap-siap, Pak. Baik. Pak. Nomor saya ada di chat Bu ya. Selanjutnya kami persilakan Bu Mutia, kita lanjutkan Bu Hasniar ya dengan Bu Mutia akan menyampaikan pemaparannya. Silakan Oke. Bu Mutia, saya kembalikan. Baik Pak Edi, terima kasih. Nah, itu udah ada tuh Pak Edi teman-teman eksportir, dan banyak sekali teman-teman eksportir yang butuhkan solusi ini sebenarnya Pak. Jadi memang message-nya ini yang mungkin harus tersampaikan ke teman-teman eksportir yang ada di luar sana ya Pak Edi ya, dan teman-teman yang ada di ASEI. Nah, kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, asuransi. Kenapa sih saya fokusin ke asuransi ekspor? Karena kita bicaranya dari tadi tentang ekspor. Jadi tandanya ya kita ngomongnya asuransinya asuransi ekspor gitu ya, asuransi yang terkait dengan kegiatan ekspor. Nah, lalu ada lagi nih, sebenarnya saya pengen ada interaktif nih, interaksi ya Pak antara saya dan juga teman-teman lain. Nah, kenapa sih alasannya orang nggak mau pakai insurance gitu, nggak mau pakai asuransi? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin Pak Edi? Oh silakan. Pak siapa? Saya Bu Hidayat Bu, Ya. dari Makassar Bu. Ya Pak Hidayat, silakan Pak. Kalau aku lihat di lapangan Bu, itu saya melihatnya Bu, rata-rata eksportir itu tidak mengambil asuransi ekspor itu karena bayarnya yang sudah existing. Itu yang aku lihatnya. Justru peluang yang besarnya adalah new business Bu, new business dalam pengertian eksportir baru. Yeah. Yang mana eksportir ini ya betul-betul baru Bu, secara akte pendirian perusahaan, ya kan? Dan atau Bu under name. Ibu tadi bahas under name. Di Makassar nih Bu, banyak anak-anak muda yang berhasil ekspor, tapi ya pinjam bendera. Dan pinjam bendera itu Bu, lumayan fee-nya. Itu 10% dari nilai invoice ekspor. Nah, terus saya pernah bertanya juga, kenapa sampai under name? Apakah susah bikin akte pendirian perusahaan atau segala macam? Nah, ternyata Bu, di lapangan sendiri tuh kalau bikin akte pendirian perusahaan, CV atau PT, itu gampang. Cuma yang susah itu perizinannya. Jadi mungkin juga Bu, ya. Jadi mungkin Ibu tadi bilang sektor perikanan betul. Kalau di perikanan kan harus ada SKP dan segala macamnya gitu kan. Nah, mungkin nanti di session ini saya pun juga mungkin minta sedikit inputan dari Ibu, kira-kira treatment apa yang mungkin saya bisa lempar suara kepada eksportir. Gitu sih Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hidayat. Mungkin ada lagi Pak Edi atau teman-teman yang lain? Ada lagi Bapak Ibu yang ditemukan pertanyaan kenapa tidak menggunakan asuransi Bu ya. Salah satunya tadi pertanyaan Bu Hasniar, mungkin belum paham benar produk asuransinya. Kemudian ada menganggap ketika mengasuransikan ada tambahan biaya daripada eksportir, nggak tahu apalagi nih Bapak Ibu teman-teman. Nah, ini ada yang by chat karena menambah biaya produksi ya. Silakan Pak Ruby. Ya, izin Pak menambahkan sedikit. Kalau saya lihat di lapangan juga bahwa yang ditahunya eksportir itu hanya kargonya. Jadi mereka itu tidak mengerti sebetulnya ada asuransi yang mengcover tagihannya. Yang dipersyaratkan untuk dibiaya cukai hanya memang kargo untuk mengeluarkan barangnya. Untuk tagihan ekspornya memang tidak disyaratkan. Gitu. Mungkin itu Bu. Terus yang tambahan juga tadi under name. Under name itu memang banyak karena kalau bikin perusahaan baru dia terkendala di pendanaan. Kalau mau ke bank susah ngambil pinjaman karena belum ada
transaksinya gitu. Iya, track record-nya belum ada, Pak. Ya, betul. Itu dari sisi pendanaan. Bahkan di Makassar itu eksportir tawarin kita sebagai investor, Bu. Jadi kita tanam modal untuk membantu mereka gitu. Yang saya lihat di lapangan begitu, Bu. Ini itu, Bu, saya sampaikan. Baik, baik. Terima kasih Pak Ruby. Baik Pak Edi, mungkin saya bisa lanjutkan ya. Tadi benar apa yang dikatakan Pak Hidayat dan juga apa yang dikatakan Pak Ruby. Mungkin yang saya bisa rangkum gitu ya. Alasan kenapa orang nggak mau pakai asuransi adalah yang pertama harga preminya mahal. Biasa ngomongnya gitu kan, preminya mahal lah gitu. Ngapain sih kalau misalnya nggak kenapa-napa kan juga sayang duitnya gitu ya. Nah itu orang identiknya dengan itu. Nah lalu tidak merasa perlu. Nah ini yang Pak Hidayat bilang tadi. Biasanya orang ini sudah sering melakukan ekspor dengan buyer tersebut atau existing buyer. Jadi ngerasa nggak perlu ada asuransi, saya selama ini 20 tahun dibayar terus kok. Nggak pernah ada masalah gitu ya misalnya. Nah ini juga jadi alasan juga gitu ya. Nah lalu setelah itu adalah proses klaimnya ribet. Kalau udah mau klaim ribet banget sih gitu untuk pencairannya. Biasanya gitu. Itu adalah alasan orang tidak mau pakai asuransi. Dan lalu ada lagi yang seperti Pak Ruby bilang tadi, tidak mengerti asuransinya. Karena setahu ini yang mereka teman-teman eksportir tahu adalah asuransi ekspor itu ya asuransi freight gitu ya, asuransi marine cargo atau asuransi kerugian gitu. Dan asuransi kredit ekspor ini nggak familiar gitu di teman-teman. Nah, satu lagi yang mungkin ini stigma orang ya, terkait dengan asuransi itu penipu. Banyak ya Pak Edi yang ngomong gitu ya, asuransi. Dulu tuh saya senang banget Pak Edi, karena saya jarang, sebenarnya saya tuh agak sedikit introvert sih, tapi kayaknya teman-teman nggak percaya saya introvert ya, tapi saya introvert gitu. Saya kalau misalnya bergabung di di keluarga gitu ya, itu suka ditanya tuh kerja di mana gitu. Nah kalau saya bilang asuransi, nah udah selesai, tidak ada percakapan lagi setelah itu. Itu membuat saya senang pada saat itu. Karena apa? Karena identik mereka, wah ini moodnya di asuransi nih, nanti saya ditawarin asuransi nih. Karena identiknya adalah salah satunya adalah asuransi itu nipu gitu. Ini ya, kalau bisa saya rangkum, 5 ini adalah alasan kenapa kita nggak mau pakai asuransi. Benar nggak Pak Edi? Benar, Bu. Benar ya Pak Edi ya. Padahal yang kalau dipikir-pikir ya Pak Edi ya, asuransi ini justru bukan, kalau saya bilangnya gini, kalau kita pakai asuransi atau kita beli polis atau kita pakai jasa asuransi untuk cover segalanya, baik itu jiwa maupun kegiatan bisnis kita, sebenarnya kita nambahin orang untuk berdoa agar bisnis kita baik-baik aja. Gitu kan Pak Edi ya? Orang kalau asuransi jiwa, orang asuransi nggak doain kamu cepat mati, enggak. Percaya deh, mereka malah doain kamu hidup selamanya kalau bisa. Nah, begitu juga dengan kegiatan bisnis. Nah, kalau misalnya ikut atau daftar di polis asuransi ekspor, contohnya misalnya orang-orang ada 200 ya Pak Edi ya, orang ACI ya, 200 karyawan ACI mendoakan kegiatan ekspor Bapak dan Ibu lancar. Biar apa? Biar nggak ada klaim, karena mereka juga nggak mau klaim gitu ya. Jadi memang kalau ditanya kalau saya bisa bilang, teman-teman asuransi ini malah membantu kita nih, mendoakan kita supaya kegiatan bisnis kita lancar. Jadi kan nggak ada salahnya dong kita join di asuransi gitu ya. Tapi semua hal yang 5 ini juga nggak salah juga sih Pak Edi, karena memang stigma ini sudah terbentuk cukup lama gitu di masyarakat, dan memang ada beberapa oknum yang juga membentuk stigma ini pada saat ada di masyarakat gitu ya. Nah, lalu benar nggak sih kita benar-benar nggak butuh asuransi? Nah, ini jawabnya. Nah, saya bilangnya story of my life, karena memang bukan kayak One Direction ya, tapi memang saya pengen menjawab kenapa kita harus pakai asuransi melalui pengalaman saya bekerja gitu. Kenapa sih asuransi ini perlu gitu ya? Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ikan tuna. Ya, ini ikan tuna. Tepatnya adalah yellowfin tuna. Jadi, kalau boleh jujur, tuna ini
yang merubah hidup saya, yang merubah cara pandang saya, khususnya dalam kegiatan atau karir saya, gitu ya, tuna ini. Dengan tuna ini orang suka sama saya, orang benci sama saya, orang deketin saya, atau orang juga menjauh dari saya. Ini semua gara-gara tuna. Tapi sebenarnya tuna ini adalah media yang dibuat Allah untuk mengajari saya gitu ya tentang kehidupan yang akan dilalui oleh seorang mutia gitu, ataupun juga mungkin bapak-bapak ibu lainnya gitu. Oke. Nah, ini ceritanya tentang tuna. Kenapa saya bilang tuna? Tuna ini dari kualitas produk sehat ya. Bagi pengkonsumsi makanan seafood atau tuna ini gizinya tinggi gitu dan juga baik untuk kesehatan. Tapi juga tuna mengajarkan saya banyak hal tentang apa? Tentang keberhasilan dan juga tentang kegagalan. Ini ekspor pertama saya. Jadi saya sebenarnya bukan seorang produsen ekspor gitu ya. Jadi saya ini adalah mungkin dalam kategori bekerja di eksportir non-produsen atau bekerja di salah satu perusahaan yang memang melakukan ekspor tapi bukan produsen barang ekspor. Seperti itu. Nah, ini adalah ekspor pertama di mana kami berkolaborasi dengan pihak supplier atau pada saat itu adalah UKM gitu ya di daerah Jawa Tengah, tapi produk Nanasi ini sendiri diambil di Subang gitu untuk dikirimkan ke Dubai. Wah, ini saya ingat banget tahun bulan Februari 2001. Saya ingat banget, tapi saya dapat kita dapat PO atau sales kontrak itu di pertengahan Februari. Waktu itu ada acara yang perusahaan saya tempat kerja dulu buat bisnis matching dengan Dubai. Nah, jadi pembelinya ini berasal dari Dubai. Nah, tadi tuna, kenapa sekarang nanas gitu ya? Tapi ini adalah kegiatan ekspor utama yang memang saya ikut di dalamnya. Nah, ini produk nanas ini dikirim ke buyer yang ada di Dubai. Sampai dong di Dubai. Nah, saya pada saat itu belum pakai ACI ya, Pak Edi ya. Saya belum menggunakan asuransi ekspor. Bukannya nggak tahu, tapi memang pada saat itu saya pikir sama seperti yang lain. Udahlah, nggak usah lah asuransi ekspor dulu gitu kan. Karena kebetulan kami dapat buyer juga dari teman-teman ITPC, jadi kami ngerasa kredibilitas si buyernya juga lebih oke gitu kan. Nah, akhirnya dengan PD-nya kami ngirim nih barangnya. Diterima dong sama teman-teman sama buyer di Dubai, dan ini adalah foto salah satu teman ITPC di Dubai gitu ya yang bantu pembukaan kontainer. Dan tahu hasilnya? Tada. Nanas kami waktu itu sampai dengan tidak selamat di sana. Nanasnya busuk, kotaknya kebuka gitu ya, dan hampir semuanya rusak dan mau dibakar gitu. Jadi dari pihak Bea Cukai bilang ini udah nggak bisa dipakai, ini harus dibakar. Nah, pada saat itu ini ekspor pertama kami berkolaborasi dengan UKM, shock dong gitu ya. Shock saya pada saat itu dan juga tim juga shock gitu. Aduh gimana ini, buyer udah bayar 30%, pembayarannya Titi pada saat itu. Nah, jadi dia udah DP 30%, bahkan dia juga sudah tambahkan ongkos kirimnya gitu. Nah, akhirnya dari sini kami belajar banyak, yaitu adalah ekspor itu baik khususnya untuk barang-barang agriculture ataupun barang-barang lain itu juga harus diperhatikan dari packaging atau pengemasan. Jadi ternyata pada saat kami ekspor, kami itu menggunakan full container ya, FCL. Tapi ternyata FCL-nya itu nggak padat. Jadi kontainernya itu masih terbuka, masih lowong gitu. Jadi sedangkan pada saat barang diangkut itu goyang-goyang dan lain sebagainya dan akhirnya hancur. Nah, hasilnya dari sini adalah pastinya kena marah buyer gitu ya. Belum lagi supplier juga, aduh gimana Bu, saya rugi nih gitu ya. Dan juga satu lagi karena kami dulu di e-commerce, pastinya kredibilitas e-commerce kami waktu itu dipertanyakan gitu. Kok bisa kamu ngirim produk seperti itu? Nah, satu lagi nih, dapat tambahan lagi adalah Direktur ITBC-nya marah besar sama saya pada saat itu gitu kan, karena dia yang
memperkenalkan dengan pihak buyer, dan saya mempermalukan dengan membawakan barang-barang seperti ini. Tapi alhamdulillah sekarang justru kami berhubungan baik ya, berteman baik dengan Pak Khomeini yang ada di Dubai. Nah, lalu setelah itu ekspor berikutnya lagi. Ini di bulan Agustus. Ini adalah ekspor tuna pertama berkolaborasi dengan UKM yang ada di Jawa Timur. Nah, waktu itu dengan adanya beberapa hal gitu ya, akses yang tadi saya bilang, akhirnya kami berkolaborasi lah untuk melakukan ekspor ke Vietnam, yaitu yellowfin tuna. Dan ternyata berhasil nggak? Gagal lagi. Sebenarnya nggak gagal sih, tapi ada sedikit kerugian yang harus kami terima, yaitu barangnya busuk nyampe sana, tapi nggak banyak gitu, barangnya busuk sampai sana. Jadi masalahnya kenapa kok barang ini bisa busuk gitu? Dari suppliernya jelek atau gimana? Enggak, suppliernya udah mengkurasi dengan baik kok gitu ya produk-produknya. Ternyata ada kesalahan yang mungkin ini kecil ya, dan saya ingin banget berbagi dengan teman-teman. Pastikan juga teman-teman mengecek pajak teman-teman ya, eksportir. Apakah pajak itu sudah terlapor atau belum ke kantor pajak? Gitu. Baik itu nihil maupun berbayar sekalipun, teman-teman tetap harus pastikan sebelum melakukan kegiatan ekspor itu harus membayar atau melakukan pembayaran pajak atau mengecek pajaknya terlebih dahulu. Ini masalahnya terjadi adalah pada saat nih kita udah seneng nih, wah udah pelepasan ekspor, udah barangnya menuju pelabuhan, sampai mau masuk kapal, bea cukai periksa, keluar, dan ternyata pajak perusahaan saya belum dilaporkan atau belum dibayarkan pada saat itu. Mau nangis nggak? Pasti ekspornya, aduh gagal lagi nih gitu kan. Akhirnya berusaha sebisa mungkin saya menghubungi maskapai, saya coba semua networking untuk bantu, tolong dong masukin barang saya urus pajaknya hari ini, saya keluarin semua pajaknya hari ini, tapi tolong barang saya bisa berangkat di kapal itu. Ternyata nggak bisa. Jadi udah waktu tutup kapalnya sudah selesai, akhirnya barang ini harus menginaplah 1 minggu di pelabuhan di Surabaya. Nah, jadi akhirnya kami harus menunggu 1 minggu lagi. Nah, ada biaya, pasti ada biaya yang harus kami bayar, yaitu biaya inap ya di sana kontainernya, dan pastinya biaya yang lain, yaitu ya ini biaya kebusukan produknya pada saat sampai ke buyer. Nah, satu lagi yang harus Bapak dan Ibu pelajari adalah pada saat membuat sales kontrak, pastikan membuat klausula atau membuat pasal di mana memberikan batas toleransi atau dispensasi terkait dengan produk yang Bapak Ibu perjualkan. Misalnya nih ya, kalau saya ekspor tuna, biasanya kami ada negosiasi, oke, ada kelonggaran 5% dari barang yang sampai itu rusak. Jadi dianggap itu oke, itu nggak ada masalah gitu. 5% rusak itu tidak mengurangi pembayarannya gitu ya, karena memang itu batas toleransinya. Tapi usahakan pasal itu ada. Jadi kalau misalnya negosiasi sama buyer, mungkin tolong diinformasikan ke buyer gitu, kalau batas toleransinya berapa nih? Ya kalau buyernya nggak mau, saran saya mendingan gak usah interaksi sama mereka, karena nggak ada yang sempurna ya. Kalau yang kayak kata Dorce kan, kesempurnaan itu cuma milik Allah gitu ya, apalagi kegiatan ekspor, nggak ada barang yang 100% nyampe dengan baik gitu. Pasti tolong negosiasikan untuk ada batas toleransi terkait dengan barang-barang tersebut gitu. Nah, lalu setelah ini gimana nih, jerah nggak ekspor lagi? Jerah dong gitu kan, mestinya, tapi ternyata karena saya bekerja di satu perusahaan, kami nggak jerah, kami harus terkejar target, harus mencapai target tertentu. Akhirnya kami coba lagi melakukan ekspor. Pada saat ini memang untungnya lagi kami sudah di cover sama ACI. Tapi kenapa kami tidak mengajukan klaim? Karena ada batas toleransi itu. Jadi kerugian yang kerugian dari kebusukan ikan itu ternyata jumlahnya itu ada di batas toleransi dengan buyer. Jadi kami tidak perlu mengajukan klaim ke ACI. Nah, lalu setelah itu lanjut terus ekspornya gitu ya. Ekspor terus kemana aja, ekspor tuna ke Vietnam, ke Thailand, semuanya ekspor terus. Sampai ini ada foto saya nih sama Mbak Ina waktu itu, Mbak Ina Surabaya, Mbak Ina ACI, dan pada saat itu punya ambisinya gini,
Aduh, saya beberapa kali ini udah berhasil nih ekspor. Pengen deh rasanya kontainer-kontainer ini diisi sama perusahaan saya gitu, perusahaan tempat saya kerja gitu kan. Nah, akhirnya atau juga saya pengen bantu UKM lebih banyak lagi gitu ya untuk bisa melakukan kegiatan ekspor. Akhirnya untuk mewujudkan itu semua, saya pindahlah ke sini. Yang teman-teman sudah tahu, PT yang tadi Pak Edi bilang, PT Sarina. Karena saya berharap dengan bergabungnya saya di sini, saya bisa menolong atau membantu atau mensupport teman-teman dari UKM lebih banyak lagi untuk bisa melakukan transaksi ekspor. Pastinya banyak yang saya pikirkan. Salah satunya adalah kalau saya bekerja di perusahaan pemerintah atau di perusahaan besar, pastinya pembiayaan yang bisa kami curahkan untuk teman-teman UKM gitu, support yang kami bisa berikan untuk teman-teman UKM itu jauh lebih besar. Dan sarana promosi pun pastinya juga akan lebih banyak yang bisa kami support dari situ. Nah, tapi ternyata itu juga nggak sesuai harapan Bapak dan Ibu. Akhirnya pembeli nggak mau bayar. Ekspor pertama saya di Sarina, pembelinya nggak mau bayar. Dan Bapak Ibu tahu tadi ekspor tuna yang kami lakukan, term of payment-nya apa? LC at site. Jadi tidak maksudnya LC at site ini adalah cara pembayaran internasional yang kalau dibilang tingkat resikonya paling kecil. Gitu. Itu LC at site, punya track record, udah berapa kali ngirim, 6 kali ngirim ke sana nggak ada masalah gitu. Bahkan mungkin udah setelah saya pergi dari perusahaan saya yang lama, mungkin mereka masih suka kirim lagi gitu, ekspor ke buyer gitu. Nggak pernah ada masalah. Tapi begitu saya pindah perusahaan dan melakukan ekspor yang sama, akhirnya bayarnya nggak mau bayar. Nggak mau bayarnya kenapa? Ya banyak alasannya gitu ya. Kita nggak bisa bilang, oh bayar kan kita udah sesuai kontraknya segala macam. Banyak cara, trik yang dilakukan buyer, Bapak dan Ibu, yang harus Bapak dan Ibu pahami. Nah, dalam kasus saya ini adalah waktu itu terjadi miss di dokumen. Jadi gini, pada saat sales kontrak di situ dicantumkan, kita bicara ekspor tuna ya, di situ dicantumkan EU certificate. Nah, makin bingung lagi kan, kok ke Vietnam butuh EU certificate gitu ya, untuk apa gitu kan. Nah, mungkin waktu itu kami asumsinya adalah mungkin si Vietnam ini udah banyak stok nih, udah banyak barang, jadi akhirnya mungkin mau direekspor lagi sama mereka barang kami. Jadi dia butuh EU certificate. Nah, ternyata kami tadinya berpikir kan karena landasan dasar kami biasanya kalau saya bikin kalau kami bikin kerja sama bisnis itu biasanya LC-nya tuh yang kami lihat, LC terakhir. Jadi original dokumen apa aja tuh yang dibutuhkan. Kami berpatokan di sana. Sedangkan kami tidak berpatokan lagi di sales contract. Di LC tidak ada EU certificate. Nah, kami berasumsi pada saat itu adalah, oh mungkin bayarnya sudah berubah pikiran. Jadi dia tidak membutuhkan EU certificate itu sendiri. Sedangkan di pengalaman kami juga dia nggak pernah minta EU certificate. Tadinya kami berpikir, oh ini mungkin ada kesalahan gitu ya dari pihak mereka. Akhirnya mereka, oke, deal-nya di LC-nya adalah tanpa EU certificate. Tapi ternyata mereka tetap menganggap itu adalah kesalahan kami, kan tidak ada EU certificate. Nah jadi, dan apesnya lagi pada saat itu adalah karena udah kepedean, kita nggak pernah ada masalah gitu ya. Selama ini bayarnya bener terus, nggak pernah nunggak bayar. Kami pada saat itu tidak pakai asuransi ekspor. Jadi ya sudah, akhirnya inilah yang terjadi. Tahapan yang harus saya lalui pada saat itu adalah analisa alasan kenapa buyer nggak mau bayar, lalu itu komunikasi dengan supplier, lalu komunikasi dengan pembeli, menghubungi pihak bank, karena pastinya kalau bilang LC pasti ada keterlibatan bank di sana, menghubungi atase perdagangan di negara pembeli, karena ini sudah mulai timbul masalah dan kami ingin butuh support dari pemerintah dalam hal ini, lalu komunikasi lagi dengan pembeli, komunikasi lagi dengan atase, komunikasi lagi dengan pelaksana fungsi ekonomi yang ada di KJRI dan KBRI gitu ya. Lalu negosiasi dengan pembeli, menggunakan jasa lembaga surveyor, pada saat itu saya menggunakan jasa SGS.
Lalu setelah itu berantem dengan buyer. Nah, karena apa? Karena pada saat barangnya dibuka, ternyata buyer bilang barangnya banyak yang rusak gitu, dan buyer mau beli harga di bawah harga yang ada yang tercantum di sales contract. Lalu tahapannya udah berhenti sana nggak? Enggak, ada lagi. Dicuekin, banyak pihak yang nyuekin, baik itu internal gitu ya, baik itu pihak-pihak yang mensupport, mungkin ya ada beberapa pihak yang tadi yang teman-teman lihat ya, ada supplier, pembeli, bank, atas perdagangan, pelaksana fungsi ekonomi dan lainnya, pokoknya ada beberapa pihak yang udahlah cuek aja, pura-pura nggak tahu lah si Mutia ini ngapain sih nelpon saya terus, ngapain sih minta bantuan saya terus, dicuekin. Lalu ada tahap lagi, dituduh macem-macem, dituduh Mutia ini ngambil nih uang perusahaan nih, kayaknya nih gabung sama supplier nih, atau dituduh ini dicek aja rekeningnya nih Mutia nih gimana nih, ini ada uang masuk nggak ke sana, dituduh macam-macam. Lalu setelah itu berantem lagi sama supplier, karena supplier bilang Bu Mutia ini yang salah dari pihaknya si buyer gitu kan, kami nggak salah, kenapa kami yang dipersalahkan, kenapa kerugiannya juga harus kami yang tanggung gitu. Berantem lagi sama pembeli lagi, karena udah dari supplier berantem lagi sama pembeli. Lalu jadi debt collector. Saya juga jadi debt collector pada saat itu. Akhirnya ditanggepin. Lalu setelah itu ada persetujuan atau negosiasi, surat kontrak persetujuan dengan pembeli. Lalu setelah itu kontainer dibuka. Dan kontainer dibuka, akhirnya kesepakatanlah adalah pembeli hanya membayar 55% dari tuna yang ada di kontainer tersebut. Dan dan itu kalau saya melihatnya sudah alhamdulillah, karena apa? Karena barang kami itu ada di sana sudah 1,5 bulan. Saya tadinya takut itu barang busuk semua gitu kan. Karena kan suhunya itu ini terus kan, naik terus kan. Nah, sedangkan kalau tuna itu kan harus suhu yang minus. Jadi ini naik terus, tandanya kan kemungkinan busuknya akan lebih besar. Tapi akhirnya dibayar oleh buyer 55%. Lalu setelah itu pastinya yang terakhir adalah mengalami kerugian. Banyak banget ya tahapannya yang dilalui ya. Ini bukan cuma material aja nih. Psikis juga kena nih, mentalnya nih di sini nih, ngurusin segala macam. Ribet banget. Nah, dan saat itu kami tidak pakai asuransi. Tidak pakai asuransi yang namanya asuransi ekspor gitu. Nah, lalu udah masuk mengalami kerugian, yang lebih pahit lagi ada bayarnya nawarin lagi dong, Mutia kamu masih punya yellowfin tuna nggak? Coba udah berantem, dia masih dengan santainya nanyain, kamu masih punya nggak yellowfin? Mau nggak ekspor ke saya lagi? Dan akhirnya saya bilang putus komunikasi dengan pembeli, karena bagi saya di awal etikat dia udah nggak baik. Tandanya ini satu pembelajaran lagi bagi Bapak dan Ibu, jangan memulai hubungan lagi dengan pihak buyer yang sudah pernah bermasalah sebelumnya atau sudah punya ada itikat buruk sebelumnya dengan kita. Walaupun dia nawarin, oh saya beli 20 kontainer produk kamu sekarang, jangan. Jadi anggap ini suatu pembelajaran. Kalau saya pribadi adalah kalau orang sudah pernah berniat jahat dengan saya gitu ya, lebih baik saya tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Jadi putus komunikasi dengan pihak buyer. Nah, ini tahapan nih yang saya lalui. Nggak sesimpel ini memang list-listnya, tapi ini semua yang saya lalui. Nah, kalau diilustrasikan kayak gini nih. Saya, pihak eksportir, ngubungin buyer, ngubungin supplier, ngubungin AFDAK, ngubungin KBRI, KJRI, SGS gitu. Lantas, jadinya riwet kayak di tengah ini nih. Saya utak-atik itu kayak gitu jadinya, otak yang ada di pikiran saya tuh hancurnya kayak gitu. Dan pada saat semua komunikasi tidak berjalan, si orang dalam inilah yang bekerja. Kebayang ya kalau teman-teman nggak punya orang dalam ya. Orang dalam bisa banyak loh teman-teman. Orang dalam itu bisa, saya sih bilangnya orang dalam yang paling hebat itu adalah Allah ya, Tuhan kita ya, karena orang dalam Allah itu ada di semua ini, maksudnya di dalam diri semua manusia gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah minta bantuan ke Allah dulu, lalu setelah itu habdul minanas, minta bantuan ke orang-orang di sekitar kita. Jadi pada saat komunikasi tidak baik, nah
orang dalam ini membantu biar komunikasi ini baik lagi. Tapi walaupun sudah dibantu pun tetap reward juga dan hasilnya adalah kerugian ekspor pada saat itu. Jadi memang kebayang kalau teman-teman, kalau saya sih kepikirannya gini, pada saat itu saya sedih adalah gimana teman-teman yang nggak punya networking, gimana teman-teman yang nggak punya akses gitu ya untuk masuk ke beberapa pihak, gimana ekspornya mereka. Dan ternyata benar, pada saat yang sama ada 4 kontainer tuna dipulangkan oleh pihak buyer, atau si buyer bilang saya nggak mau bayar. Kalau kamu mau dibayar, saya bayar dengan harga rendah. Jadi memang si buyer ini udah punya itikat nggak baik. Nah, tadi inilah keribetan yang saya hadapi pada saat saya ekspor tuna dan saya tidak menggunakan asuransi ekspor. Nah, lalu saya coba ngambil ini nih pembanding ya. Kalau misalnya saya pakai asuransi ekspor. Nah, tahapan yang saya lalui adalah gini. Ada beberapa tahapan yang sama pastinya ya, analisa alasan, lalu juga komunikasi dengan supplier, dengan pembeli, menghubungi bank. Nah, tahapan yang berikutnya menghubungi ACI, memberitahu kalau ada potensi kerugian dari transaksi kami ini. Nah, mengajukan klaim ke ACI, lalu juga menghubungi pihak-pihak government gitu ya, yang juga mensupport kami, komunikasi dengan pembeli. Karena kan kalau di ACI setahu saya, nggak tahu ya kalau sekarang sudah berubah atau enggak, tapi kan ada semacam jangka waktu di mana kita pada saat kita mengajukan klaim, kita masih bisa untuk bernegosiasi dulu dengan buyer gitu ya. Jadi berharap buyer ini masih ada itikat baik untuk membayar produk kita. Atau kalau misalnya enggak 100% rugi lah, misalnya dari negosiasi itu mungkin barang kita diterima 50%-nya. Jadi setahu saya ACI juga ada jeda waktu itu ya Pak Edi ya, di mana kita harus negosiasi dulu ya. Ada klaim waiting period. Ya, betul. Nah, lalu negosiasi ke pembeli. Nah, setelah itu adalah kalau nggak ada jalan juga, nggak ada jalan keluarnya, ya tandanya komunikasikan ke ACI lagi nih, Pak, saya udah nggak tahu lagi, buyer nggak mau bayar, saya udah komunikasi nggak bisa, buyer udah mau memutuskan komunikasi dengan saya, ya saya infokan ke ACI gitu, lalu biasanya nanti dari pihak ACI akan melakukan proses lebih lanjut ya Pak Edi ya, untuk untuk menganalisa dari proses klaim kita, dan setelah itu saya tinggal nunggu aja nih pembayaran klaimnya gitu. Nah, dari tahapan ini udah ngerti dong ya, masa nggak ngerti? Jadi udah paham ya bedanya di mana ya. Kalau yang tadi kan ribet banget ya, kalau di sini ya udah lebih sedikit gitu loh, maksudnya udah banyak part-part yang nggak harus teman-teman lewatin. Nggak ada lagi tuh yang namanya berantem-berantem sama buyer, ya kan? Itu bikin stresnya luar biasa loh, berantem sama buyer, berantem sama supplier, jadi debt collector, itu stresnya luar biasa loh. Tapi kalau udah kayak gini, semua stresnya kan udah hilang ya. Karena stresnya dikasih KCI gitu ya Pak Edi ya. Ya, stres orang asuransi gitu. Nah, jadi kalau saya boleh bilang, memang itulah pentingnya asuransi. Jadi saya nggak mau ngomong, oh kenapa sih penting asuransi? Karena asuransi adalah ini. Enggak. Saya tunjukin ke Bapak dan Ibu pengalaman yang saya rasakan. Apa yang saya lalui. Dan kenapa asuransi itu penting. Bukan karena, oh Mutia dulu kan bekas orang ACI, makanya Mutia kayak gitu. Enggak gitu. Karena memang saya tahu manfaat dari itu sendiri. Perbedaannya adalah keberuntungan saya pernah mengetahui tentang asuransi ekspor. Jadi, saya paham mengenai kegiatan dari asuransi ekspor ini sendiri. Nah, jadi nanti kalau untuk Bapak dan Ibu atau teman-teman eksportir yang hadir di sini, ini bisa jadi pembanding nih. Jadi kalau saya bilang, kalau misalnya melalui asuransi, ada rugi nggak? Pasti Bapak Ibu ada kerugiannya, pasti. Nggak ada yang tidak ada kerugiannya. Tapi setidaknya kerugian yang Bapak Ibu dapatkan itu jauh lebih kecil dibandingkan kalau Bapak Ibu tidak menggunakan asuransi. Seperti itu. Nah, setelah itu Mutianya jerah nggak sama ekspor? Awalnya sempat iya jerah ya, sempat nggak mau ngelakuin ekspor lagi, aduh nggak deh ribet, nggak mau lagi deh. Tapi akhirnya nggak bisa. Ternyata emang tadi Pak Edi DNA-nya udah ada ekspor nih, mungkin di DNA saya ekspor gitu ya. Akhirnya tetap nih ngelakuin kegiatan ekspor, tetap lakukan bisnis matching. Malah waktu itu saya mendatangkan buyer dari Malaysia ke Banyuwangi untuk membeli produk-produk kopi di sana.
Dan juga setelah itu kita adakan business matching, lalu juga nanya ke mereka kira-kira mau ada coffee atau tidak. Jadi setelah itu juga jadi fasilitator nih, bantu konsultasi juga, atau kalau misalnya ada masalah gitu ya dengan kegiatan ekspor, jadi saya bantu untuk berkoordinasi dengan beberapa pihak. Ini salah satunya. Dan ini juga yang terakhir ini, Bismil. Dan alhamdulillah 2 ekspor ini disupport sama ACI ya Pak ya. Karena memang waktu itu sebelum melakukan ekspor saya wanti-wanti cover asuransi ekspor. Kalau ACI tidak menyetujui atau tidak mengeluarkan KLP gitu ya, mendingan cancel aja. Karena biasanya itu udah warning awal ya untuk kita itu nggak usah melakukan ekspor. Kalau ACI udah cek buyer, ternyata ACI nggak kami cover nih, udah mendingan nggak usah ekspor. Kalau saya sih gitu ya berpikir, karena kan teman-teman ACI punya beberapa agent yang ada di beberapa negara yang mengecek si buyer ini sendiri. Kalau dulu saya seperti itu sih Pak Edi waktu di ACI gitu. Oke, dan lagi. Seterusnya saya berharap akan melakukan ekspor terus, dan mungkin untuk sesi kali ini kayaknya sudah melebihi batas waktu saya ini Pak Edi. Nah, mungkin sekian dari saya, Bapak dan Ibu. Hatur nuhun, ini ada kontak saya apabila ingin ngobrol-ngobrol. Saya nggak bilang konsultasi ya, ngobrol-ngobrol lebih lanjut, silakan hubungi kontak saya ini. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Mutia. Kita kasih aplaus dulu buat narasumber kita Bu Mutia ya. Luar biasa. Story of my life, story-nya Bu Mutia. Ya, tadi saya menggarisbawahi sesuatu yang tidak mudah, biasanya hasilnya akan baik atau besar, ya. Dan ternyata dari perjalanan Bu Mutia sampai dengan saat ini juga sudah menggambarkan itu. Kemudian tadi tak lupa rumusnya juga kita bergabung di komunitas. Kalau kita pengen ekspor bicara, bergabung dengan komunitas yang berorientasi ekspor, sehingga kita akan banyak dapat insight. Salah satunya juga AC, bagian dari fasilitator ekspor, ya, kategorinya ya. Jadi salah satunya kita belajar seperti ini, kita memperoleh insight lain gitu ya. Kalau selama ini kita banyak di internal, berkutat dengan produk, dengan proses dan klaim. Nah, sekarang kita mendapat dari pelaku langsung ekspor yang kemudian menjelma menjadi konsultan di ekspor, Bu Mutia. Thank you sekali lagi Bu Mutia, terima kasih applause kami dari teman-teman dan semua peserta. Sama-sama Pak Edi. Dari topik tadi ekspor yes, insurance no, why not? Kemudian berakhir menjadi ekspor yes dan insurannya yes ya. Karena tadi berawal dari keraguan-keraguan dari eksportir terhadap insuran, ternyata terakhir digambarkan satu proses yang dengan atau tanpa insuran terlihat sekali Bu ya. Kalau tanpa insuran tadi bagaimana prosesnya demikian panjang sampai terbawa juga ke urusan pribadi ya, berpengaruh kepada banyak hal. Tetapi ketika menggunakan asuransi ternyata juga manfaatnya jauh lebih menenteramkan gitu Bu. Nah, ini memang menjadi PR bagi kami yang bekerja di asuransi, tidak mudah untuk meyakinkan manfaat dari asuransi itu sendiri. Contoh sederhana, sewaktu rumah almarhum, saya ambil almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari, UJ, terbakar, maaf. Pada saat itu ternyata ramai orang mencari asuransi untuk mengasuransikan rumahnya. Karena dia bilang rumah Ustadz saja bisa terbakar, apalagi rumah saya, katanya. Ya, artinya tidak juga harus kita mengalami satu kondisi gagal bayar, gagal ekspor, dan lain-lain, baru kemudian baru merasakan saya harus mengasuransikan. Dan itu terjadi di beberapa klien kita. Mereka bilang sudah berhubungan dengan bayarnya sekian lama, berpuluhan tahun, ternyata pada tahun 2-3 tahun terakhir ini mereka ingkar janji unpaid, sehingga kenapa kami tidak menggunakan asuransi AC dari dulu gitu. Bapak Ibu, menarik, tapi karena waktu ya kita akan lanjutkan, masih ada sesi kedua insya Allah di Rabu minggu depan Bu ya, berarti sudah masuk di bulan Februari. Ini baru pemanasan, nanti Bu Mutia akan menyiapkan satu topik yang lebih menarik lagi, lebih panas lagi, karena saya lihat di chat juga, Bu,
minta rekamannya. Kemudian boleh nggak kami berkonsultasi lebih aktif lagi, Bu Mutia sudah membuka diri. Ketika kemudian pengen lebih tahu tentang asuransi, kami pun membuka diri. Nah, ini strategi yang sangat menarik. Tahan dulu pertanyaan Bapak Ibu ya. Saya mengundang kembali sesi nanti di sesi kedua di awal Februari. Kita akan berinteraksi lagi dengan Bu Mutia. Nanti polanya seperti ini Bu ya. Ibu menyampaikan boleh kepada Bapak Ibu teman-teman yang pengen interrupt, pengen langsung berdiskusi Ibu ya. Ya, Karena memang topiknya sangat menarik. Baik, sebelum saya closing, ada yang mau disampaikan lagi Bu Mutia sedikit sebelum kita closing? Oke, baik Pak Edi, mungkin untuk closing statement-nya ya, untuk teman-teman semua, baik yang hadir saat ini dari teman-teman ACI maupun juga dari teman-teman eksportir yang tergabung di Indonesia Export Channel, saya hanya ingin sampaikan tetap semangat, jangan pernah menyerah. Jadi usahakan kolaborasi yang dilakukan antara ACI dan dengan AIC ini bisa dimaksimalkan manfaatnya atau benefitnya gitu. Jadi saya sih berharap MOU kemarin ya Pak Edi ya, dan juga nanti ada next PKS dengan pihak ACI itu bisa membantu teman-teman eksportir dalam menghadapi resiko apapun yang nanti teman-teman eksportir hadapi. Salah satunya mungkin gagal bayar gitu. Mungkin itu aja Pak. Tetap semangat. Dan ekspor maju, ekspor Indonesia. Amin, amin. Terima kasih Bu Mutia. Ya, next closing statement-nya saya lihat dari Pak Kerma, dari menghubungin beliau. Pak Kerma, bisa ada closing statement untuk kegiatan kita Pak? Atau sedang sepertinya sedang ada meeting juga Bu Mutia. Mungkin di next Bu ya, di kedua. Baik Bapak Ibu, menarik sekali diskusi kita di forum Ngobrol Asperdak sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Mutia sudah menjadi narasumber dengan pengalaman dan ilmunya. Juga untuk kami luar biasa Bu. Nanti kita ketemu kembali. Kemudian juga kepada teman-teman dari Indonesia Export Channel yang tidak bisa kami absen satu persatu, terima kasih sudah hadir. Juga ada dari eksternal, kami melihat tadi dari teman-teman Reindo Syariah. Mudah-mudahan juga ada dari holding kami, Bu. Artinya ini banyak peminatnya. Amin. Teman-teman kepala cabang beserta timnya dan juga teman-teman dari kantor pusat di operasional maupun non operasional bertahan, kita pesertanya sudah lebih dari 100 tadi Bu ya. Kita akan ketemu lagi, siapkan pertanyaan-pertanyaan yang memang Bapak Ibu pengen tahu lebih dalam. Insya Allah kita akan berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih atas partisipasi, kehadiran juga interaksi dari Bapak Ibu teman-teman. Kami mengundang kembali di Rabu minggu depan di acara yang sama. Dan lebih kurang, mohon maaf, saya sebagai moderator apabila ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat, salam ekspor, salam Asperdak. Sampai berjumpa kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.